Ternyata kamu jauh lebih cantik dari apa yang kubayangkan. Maafin aku ya. Karena kamu sama aja kan cowok-cowokan di luar sana. Itu jahat. Gak ada untungnya atau enggak? Kalau kamu berguna. Aduh, hujan kok nggak berhenti-berhenti ya? Kalau nggak bukan karena untuk masak, males aku cari kayu bakar kayak gini. Rose kaget bukan kepala ketika ia jatuh tersandung dan melihat ada tulang belulang yang hanya ditutupi oleh pelepah sawit dengan bau busuk yang menyengat hidung. Ia pun seketika tak sadarkan diri. Warga yang kebetulan sedang melintas di kebun sawit melihat Rose tengah tergeletak. Rasa penasaran pun menghampiri Budi dan Anto untuk mencari tahu mengapa perempuan muda itu tergolek lemas di area kebun sawit. Ini kan Ros, istri Bang Amir. Coba, cek nanti, cek nanti. Kak Ros, bangun Kak. Bangun Kak Ros, bangun Kak Ros. Gimana aku? Kak, apa Kak? Tolong banget. Tenang dulu, jelasin Kak. Tolong apa? Aku nggak tahu. Coba aku tengok di sana banyak tulang. Coba aku tengok di sana banyak tulang. Penemuan tulang yang hanya ditutupi pelepah sawit itu pun menyimpan sejuta tanya bagi mereka. Selain berserakan di semak-semak, aroma busuk pun tercium kuat. Coba kau tengok bang, itu tulang apa bang? Coba awas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu tulang manusia. Polisi yang tiba di tempat kejadian pun segera melakukan olah TKP. Gimana hasilnya? Kami tidak menemukan identitas dari jasad Lindan. Tetapi kami menemukan baju bekas ini dan anting-anting. Hasil olah TKP dari pihak kepolisian pun memastikan bahwa tulang belulang yang ditemukan oleh warga itu adalah kerangka manusia. Namun jenis kelamin dan identitasnya masih belum diketahui. Untuk keperluan penyelidikan, polisi pun mengevakuasi mayat tersebut. Sepertinya ini jasad perempuan. Ada kain dan anting-anting. Lanjutkan olah TKP dan bawa ke rumah sakit untuk segera divisum. Siap, Dan? Ini korban pembunuhan ya Pak? Belum tahu, Pak. Semuanya akan tahu dari hasil otopsi. Ibu, ikut ke kantor untuk memberi keterangan sebagai saksi. Baik pak. Pak RT, jasad ini akan saya evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Tolong dikondusifkan tempat ini biar supaya lancar. Siapa? Bapak-bapak, tolong dikasih jalan ya, biar kita prosesnya lebih cepat. Sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh aparat kepolisian untuk mengungkap identitas dari mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan itu. Apakah ia dibunuh atau ada hal lain yang belum terbongkar hingga mayat wanita itu membusuk dan tak dikebumikan dengan layak. Ini benar rumahnya. Lokasi sudah ditemukan, target pun sudah dikunci. Polisi bersiap untuk meringkus orang yang diduga terlibat kasus kematian Dewi. Benar, ini rumah saudara Peto. Benar pak, saya istrinya. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Peto. Rifka, Reda. Tapi pak, nggak boleh masuk sembarangan kayak gitu dong pak. Kamu tidak bisa lari lagi. Eto, keluar. Iya, Pak. Ada apa ini, Pak? Pak, ada apa ini, Pak? Pak, Bang, lepasin, Pak. Saya nggak bersalah. Anda kami tangkap. Anda sudah melakukan pembunuhan saudari Dewi. apa? Bang, itu benar bang. Bang jawab bang, benar apa enggak bang?
bukan saya pelakunya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Anda jangan mengelak. Bukti-bukti sudah kuat. Bang, jujur aja, Bang. Jujur, Bang. Ngaku aja, Bang. Baik, Pak. Baik. Saya takut. Saya pelakunya, Pak. Saya sudah membunuhnya, Pak. Bribka, bawa ke mobil. Siap, Pak. Di depan polisi, Peto mengakui semua perbuatannya. Lantas, apa yang ada di benak Peto hingga akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa Dewi? Lagi asik nih rupanya kawanku satu ini. Ya, betul. Lagi apa, Yus? Nih biasa. Lagi lihat cewek-cewek cantik. Banyak kawan-kawanku nge-share. Mantep. Bagilah buat aku satu. Rupanya kawanku ini juga mau. Iya, aku tuh lagi kesepian, Yus. Makanya bantu ya biar nggak kesepian lagi. Bisa aja kamu. Ada nih janda, mau nggak? Boleh. Kirim segera. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Peto yang bekerja sebagai petani sawit itu pun mendapatkan nomor seorang wanita yang diberikan oleh Yusra. Nah, udah, aku kirim. Udah. Oh iya, aku pamit ya. Mau kemana? Ada urusan sebentar. Tapi udah masuk belum? Kamu cek aja. Nah, selamat menikmati. Ya udah, hati-hati. Ayo. Terima kasih. Inilah awal kisah Peto untuk berkenalan dengan Dewi, wanita bersuami dengan satu orang anak. Udahlah, istirahat aja dulu. Bagai mendapat durian runtuh, Peto yang sedang beristirahat di sela pekerjaannya tak bisa menahan kegembiraannya ketika pesan singkat yang ia kirimkan kepada Dewi beberapa hari yang lalu akhirnya dibalas oleh wanita berusia 30 tahun itu. Dia mau diajak ketemuan. Ya udah, telepon aja langsung. Halo? Dewi ya? Iya, Bang Aldi. Ini Bang Aldi. Aduh, dengar suaranya aja udah bening banget. Pasti makin cantik nih orangnya. Bisa aja, Bang Aldi. Kedekatan antara Peto dan Dewi pun semakin terlihat intim. Meskipun baru mengenal Peto dan belum pernah bertemu, namun ia merasa Peto adalah pribadi yang baik dan memberikan perhatian lebih kepadanya. Tak ingin larut dalam kesedihan selepas suaminya pergi meninggalkan dirinya, Dewi pun memilih tinggal bersama orang tuanya. Ia pun kini lebih intens untuk menjalin kedekatan dengan Peto, teman barunya. Wi, Wi, kamu makan dulu sana. Mumpung anak kamu lagi tidur loh. Malah main sibuk terus main HP. Gimana sih? Iya Bu, nanti. Wi, kamu ini ya, Bapak perhatiin dari kemarin senyum-senyum sendiri sambil main HP. Apa kamu nggak bosan, Wi? Bu, Pak, ini namanya orang jatuh cinta. Tuh lihat, pipinya pada merah semua. Kalian kapan datang? Sampai kakak datang aja kamu nggak tahu. Bu, Pak, saya ke dulu ya. Iya. Aduh, kamu gimana sih Wi? Wi, Ibu tuh tahu kamu kan lagi berusaha ngelupain Jaka, mantan suami kamu. Tapi apa sebaiknya kamu tuh fokus sama anak kamu. Kan anak kamu juga perlu perhatian kamu loh, Wi. Aduh Bu, aku malas banget nih mikirin Mas Jaka. Bu, sebentar ya, aku mau telepon dulu. Bagi Dewi, nasihat dari Rita sang ibunda hanya dijadikan angin lalu.
Ia merasa apa yang dilakukannya itu hanyalah untuk mengusir masa lalunya dan membuka lembaran baru. Akan tetapi, sebagai seorang ibu, Rita hanya ingin anaknya itu tak lagi disakiti. Mana nih Dewi? Katanya mau ketemu di sini. Atau telepon aja kali. Setelah berkomunikasi hanya lewat HP, akhirnya Dewi dan Peto memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat yang telah mereka sepakati. Bang Aldi ya? Maaf Bang Aldi, Dewi telat soalnya tadi ke tempat bos dulu. Dewi, nggak apa-apa, Wi. Bisa aja Bang Aldi. Pujian dan rayuan maut Peto membuat Dewi melayang jauh tinggi ke awan. Sosok Peto yang humoris dan perhatian membuat Dewi yakin Peto adalah sosok pria yang ia cari selama ini. Cinta memang membuat Dewi lupa akan segalanya. Hubungan antara Dewi dan Peto pun semakin terjalin erat. Rita pun berusaha untuk mencari tahu siapa sosok yang berhubungan dengan putrinya itu. Aduh, Wi, kamu tuh seharian ya ibu perhatiin main HP terus. Waktu tuh habis cuman buat HP. Kenapa sih? Ya Bu, ini juga lagi buat ngilangin suntuk kok. Apa ada laki-laki lain yang kamu deketin? Kasih tahu ibu dong, namanya siapa? Kan ibu mau kenal. Aldi. Oh, Aldi namanya. Iya, namanya Aldi. Ya sudah, dia itu suruh datang ke sini, kenalin sama ibu. Ibu juga kan mau tahu orangnya, dia itu baik apa enggak. Kenapa sih Ibu tuh ikut campur? Mau baik atau enggak, Dewi tuh udah tahu orangnya baik kok. Ibumu ini cuma kepengen lihat teman kamu itu. Wajar kan ibu nanya begitu? Iya, nanti juga Dewi ajak ke sini ketemu bapak sama ibu. Udah ya. Kedua orang tua Dewi pun semakin penasaran. Siapa sebenarnya sosok lelaki yang sedang mendekati anaknya itu? Mereka tak ingin Dewi mengalami kegagalan lagi dalam membina rumah tangganya kelak. Iya bang. Gimana sih bang? Katanya abang mau nikahin aku. Kapan bang? Aku capek bang kayak gini terus nunggu abang tapi nggak ada kepastian apa-apa. Iya sayang. Namun ternyata bukan Dewi yang menjadi calon pendamping hidupnya. Aku nggak mau tahu. Abang harus nikahin aku secepatnya. Adalah Eni, seorang janda beranak dua yang belakangan juga menjalin hubungan dengan Peto. Namun keinginan Peto untuk menikahi Eni belum bisa terwujud karena Peto belum mempunyai cukup biaya untuk melangsungkan pernikahannya. Saya ini mau cepat-cepat nikah lagi. Uang dari mana coba? Atau coba pinjam sama Dewi. Tapi kan kemarin baru pinjam sama Dewi. Harapan Peto satu-satunya adalah Dewi. Ia berharap Dewi bisa meminjaminya uang untuk modal ia menikah dengan Eni. Halo? Dewi, Iya bang Aldi. Apa bang? ketemuan yuk. Ya di tempat biasa lah. Biasa kita ketemu. Oh, oke bang Aldi. Peto yang baru berkenalan dengan Dewi dari seorang teman mengajak Dewi untuk bertemu lagi di sebuah tanah kapling dekat dengan kebun sawit. Bang Aldi ini kenapa sih? Dewi lihat mondar mandir, gelisah banget. Ini merupakan pertemuan kedua mereka setelah sebelumnya mereka intens berhubungan melalui telepon dan sempat bertemu di sebuah tempat yang sudah mereka janjikan. Ya udah kalau gitu Dewi copot aja deh. Kamu kemana? Dengerin, abang itu suka kamu tuh ada di sini. Kalau suka jangan kayak gitu dong bang, mukanya. Iya, abang mau jujur sama kamu. Tapi kamu janji jangan marah sama abang.
Abangnya lucu ya. Mau jujur aja pakai gitu. Emang ada apa sih? Jadi sebenarnya abang itu duda. Apa? Sebuah pengakuan akhirnya keluar dari mulut Peto bahwa ia adalah seorang duda beranak satu yang membuat Dewi terkejut. Kenapa abang nggak cerita dari dulu? Abang itu pengen cerita, tapi ya abang takut kalau misalkan kamu tahu, kamu malah ninggalin abang nanti. Enggak lah bang, kalau abang udah bukan suami orang ya ngapain juga Dewi marah. Dewi tak menyangka jika lelaki yang mulai membuat ia jatuh hati itu ternyata memiliki status yang sama dengan dirinya. Nggak ngerti kenapa sih kok masih sedih gitu mukanya. Ya, abang pusing. Abang butuh uang buat ngurus akte anak abang. Sekarang abang juga lagi nggak ada uang sama sekali. Bingung mau pinjam sama siapa. Dewi bantu ya. Semoga ini cukup buat urus akte anaknya Bang Aldi. Serius, Wi? Kamu baik banget. Meskipun ia harus berbohong pada Dewi, Peto lega karena akhirnya ia bisa mendapat pinjaman uang dari Dewi. Dewi pun tak menaruh curiga kepada Peto. Aduh, sakit banget. Ya Allah. Bapak nggak kuat jalan jauh, Wi. Aduh, Obatnya bapak udah diminum belum? udah habis, Wi. Ibu kamu juga belum bisa beli. Katanya uangnya habis. Ya udah kalau gitu bapak istirahat di kamar aja ya. Iya, iya, Wi. Hati ya pak. Nggak tega liatnya. Tak tega melihat ayahnya menderita sakit karena tak ada uang untuk berobat, Dewi pun mencoba untuk menghubungi Peto yang memang beberapa hari sebelumnya meminjam sejumlah uang kepada Dewi. Nggak diangkat lagi. Coba lagi deh. Kok mukanya sedih banget sih? Kenapa ngajakin abang ketemuan? Kangen ya? Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Dewi pun pergi untuk menemui Peto di tempat yang biasa mereka temui. Uangnya waktu itu aku pinjamkan sama abang lagi perlu banget ini. Aduh, Wi. Kalau untuk masalah uang itu, jujur, abang masih belum ada. Peto sudah menunggu kedatangan Dewi. Ia sedikit terkejut ketika Dewi menagih uang yang dipinjamnya. Kali ini pertemuan mereka tak seperti biasanya. Sebuah kejadian yang tak pernah dibayangkan oleh Dewi akan menimpa dirinya. Ya, abang telepon lagi. Siapa itu bang? Oh, ini si Eni. Oh, enggak. Maksudnya Edi. Ini abang. Abang bilang tadi Eni bukan Edi. Siapa itu bilang bang? Iya. Jujur. Jadi calon istrinya abang. Dan sebentar lagi kita mau menikah. Peto yang merasa bersalah kepada Dewi pun akhirnya meminta maaf. Ia berdalih emosi sudah menguasai dirinya. Ia khilaf telah berbuat kasar kepada Dewi. Ya, jangan nangis dulu. Yaudah, aku yang bawa motornya. Kamu yang depan. Tak ingin keributan itu berlanjut, Peto pun berusaha untuk menenangkan hati dan meminta maaf kepada Dewi. Setelahnya, Peto pun mengajak Dewi untuk pergi ke arah kebun sawit. Butuh uang banget bang. Udah gak punya uang lagi bang. Wi, dengar Wi. Kayaknya uang yang aku pinjam sama kamu tuh nggak bisa balikin.
Ya, kamu tahu sendiri kan kebutuhan aku banyak. Beli inilah, beli itulah. Aku mohon bang, aku nggak mau tahu. Dewi berusaha untuk melupakan rasa sakit hatinya kepada Peto. Ia pun kembali mengutarakan kembali maksudnya untuk menagih hutang kepada Peto. Namun apa yang didapat Dewi justru di luar perkiraannya. Kamu kalau ngomong hati-hati ya. Aku nggak mau tahu bang, pokoknya aku kembaliin. Kesabaran Dewi mulai habis. Ia merasa Peto tak lagi mempunyai itikat baik kepada dirinya. Ia merasa dipermainkan oleh lelaki yang sudah 1 bulan ini dikenalnya. Wi, sangat itu. Entah setan apa yang sudah merasuki Peto. Mendengar perkataan Dewi, ia pun seperti orang kesurupan. Peto mengambil balok kayu kemudian memukul kepala Dewi dengan membabi buta. Dewi pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Penyesalan selalu datang di babak akhir. Peto kini menyesali semua perbuatannya. Hanya karena emosi sesaat, ia tega menghabisi nyawa Dewi. Pelaku pun tengah menanti persidangan untuk memutuskan hukuman apa yang pantas untuk dijalani tersangka. Untuk pelaku, kami terapkan pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.